Islam wa ja'alana biha suhada'i fid dunya wad daris salam. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berkah ini di setiap hari Rabu yang kita laksanakan. Mudah-mudahan membawa syafaat kepada kita semua, khususnya bagi umat Islam yang tetap mempertahankan akidahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita tidak bosan untuk mengestafetkan perjuangan beliau. Wa qul ja'al haqq wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Insyaallah kebenaran itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekalipun para pembesar-pembesar itu melaksanakan kebatilan, yakin dan percayalah kita akan mampu untuk menuntaskan yang batil itu pasti akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain ini adalah salah satu perjuangan rasa kesetiaan kita untuk terus berjuang di atas permukaan bumi Allah yang fana ini. Yang terhormat pengurus Masjid Babut Taubah, pintu dari segala kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segi maknanya. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ridwan Nurdin selaku rektor lewat program berkah subuh berjamaah di setiap hari Rabunya. Yang terhormat Bapak Tengku Haji Hamdan MA selaku Ketua DMI Kabupaten Aceh Tengah. Yang terhormat Bapak Kapolres Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah, dan yang paling sangat kita cintai dan sekaligus kita muliakan, ikut terus menerus continue bersama kita, yang terhormat Bapak Bupati terpilih dan Wakil Bupati yang terpilih, yang insya Allah akan terus berjalan di awal tahun 2025 ini yang akan kita sukseskan. Dan yang paling kami muliakan tentu sekeluarga besar jamaah subuh di setiap hari Rabunya, baik dari beberapa jajaran instansi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah yang kita cintai. Sedikit saja Bapak dan Ibu dari kami, yang pada hakikatnya ini adalah bukan untuk menceramahi saudara-saudara kami, karena di sini sudah ada profesor, sudah ada doktor, sudah ada magister, sudah ada para pemimpin-pemimpin kita yang termulia. Tentunya ini hanya sekedar mengulang kaji kembali demi kesatuan dan kebersamaan di antara kita. Hakikat daripada tujuan program ini berjalan, kita berharap hal ini akan mampu kita pertahankan di antara kesatuan, di antara kita, baik di kalangan para pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Aceh Tengah ini, maupun di kalangan para ulama-ulama kita dan umara-umara kita, yang akan terus-menerus mampu bergandengan tangan. Sehingga program apapun, misi apapun yang akan kita laksanakan, insya Allah akan mampu kita jalankan atas dasar kebersamaan dan kesatuan kita. Ini mungkin salah satu tujuan hakikat daripada munculnya jamaah subuh yang setia di setiap hari Rabunya akan terus kita jalankan tanpa kita akan merasa bosan. Kebersamaan ini akan terus kita tingkatkan seperti pada masa Umar bin Khattab, semakin hari kita semakin lebih akrab dan semakin lebih dekat. Saudara-saudaraku sidang jemaah subuh yang sangat dimuliakan oleh Allah rahimakumullah, ketika imam besar tadi kita dengarkan lewat lantunnya yang dipimpin oleh Tengku Ajhar Ajis. Ayat yang pertama sekali di rakaat pertama dalam surah Al-Isra itu menunjukkan bahwa pada tanggal 27 Rajab itu, tepatnya pada hari Senin 2 hari yang lalu, itu terjadi sejarah yang sangat luar biasa, Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, di rakaat yang kedua kembali kita diingatkan oleh imam besar tadi, wa qul ja'al haqq wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa.
Maka dari kedua dalil ini tidak lain adalah bagaimana kita mampu mengkorelasikan antara Isra dan Mi'raj itu sekaligus dengan sholat dan sekaligus untuk apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Kapolres Kabupaten Aceh Tengah tadi, yang pada intinya atas nama keluarga besar Kaptimmas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ini, kita mampu untuk memerangi yang namanya narkoba, yang namanya judi dan lain sebagainya untuk meresahkan masyarakat. Insya Allah ini punya hubungan korelasi yang sangat luar biasa. Yang pertama tidak lain apa yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun, tidak lain adalah mampu kita menciptakan keamanan. Orang yang ahli sholat, orang yang ahli ibadah, itu kalau kita filosofkan sama hanya seperti batang kelapa. Batang kelapa yang tinggi, ketika angin datang terpaannya, dia tidak akan goyah, dia tidak akan rebah. Kenapa? Karena akarnya itu menunjukkan akidahnya kuat. Maka tak kalah jamaah ini kuat, berjamaah ini kita kuat, mampu kita akan mengajak kepada saudara-saudara kita di kampung-kampung kita, di tempat berdomisili kita, seperti ini kita lakukan berjamaahnya. Insya Allah akidah ini semakin hari semakin lebih luar biasa, khususnya di Kabupaten Aceh Tengah ini. Kalau ini sudah luar biasa, yakin dan percayalah keamanan itu akan terbukti bukan hanya sekedar aman nuin dengan aman ipap, tapi mampu kita implementasikan keamanan yang sangat luar biasa. Tentunya ihdinas siratal mustaqim itu menunjukkan pohon kelapa itu lurus, tidak bengkok sedikit pun ke kanan maupun ke kiri. Perbuatannya selalu yang baik-baik, yang dicintai oleh Allah, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muncullah daunnya, muncullah buah-buahnya. Itu menunjukkan bahwa orang yang ahli ibadah itu, orang yang selalu membenarkan yang benar itu tetap benar, akan selalu bermanfaat. Bayangkan, pohon yang tinggi, yang menjulang, yang lurus, itu bisa kita manfaatkan untuk totor sementara. Bisa untuk kita kembangkan untuk tiang kenumah itu, mungkin papan niumah itu. Daunnya yang muncul bisa ken sapu jalan, mungkin sapu hijau dan lain sebagainya. Apalagi buahnya yang sangat luar biasa, bisa untuk ken santan, bahkan batoknya bisa kita jadikan sebagai arang untuk menggosok baju. Itu mencerminkan orang yang ahli ibadah itu wajar akan mampu menciptakan sebuah keamanan di antara kita, karena dia istiqamah di dalam menjalankan kebenaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bermakna tahqiqul amni, mampu kita menciptakan keamanan, kedamaian. Kalau ini kita selaras, kita akan jalankan. Dimanapun ada kemaksiatan, mari kita perangi, jangan kita biarkan. Dimanapun ada tempat-tempat judi, tidak boleh kita biarkan. Karena kita adalah ahli ibadah, karena kita telah menggerakkan ibadah ini dengan kesempurnaan, mari kita kembali bersama-sama memerangi yang namanya kemaksiatan maupun kemungkaran. Hari ini kita lihat semakin hari semakin tinggi jumlah homestay yang ada di Kabupaten Aceh Tengah ini. Ngejeprelek muncul homestay. Jangankan dulu di sekelilingan seputaran Danau Laut Tawar. Ngejeprelek iatan kampung-kampung sudah muncul homestay A, homestay B. Tapi yang lucunya tidak lain adalah semua berlabelkan syariah. Semua berlabelkan syariah. Oke, kita mengakui. Mungkin kita di Kabupaten Aceh Tengah ini belum mampu untuk mensyariahkan semuanya umat Islam. Tapi pada hakikatnya simbol syariah itu tidak hanya sekedar kita berikan dengan kebebasan, tapi punya SOP tersendiri, sehingga kemaksiatan itu insya Allah sedikitnya akan mampu tertutupi dengan SOP tersebut. Apalagi ketika dilantik Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih akan membuat sebuah kanun, insya Allah ini bersama-sama kita berantas. Bekerja sama dengan MPU, DSI, kantor Kementerian Agama, insya Allah sekecil apapun peluang kemaksiatan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah ini, kiranya kita mampu untuk memberantasi dengan kebersamaan di antara kita. Yang kedua, hakikat daripada apa yang kita laksanakan dengan Rabu Berkah ini adalah tahqiqul rafahiyah, mampu kita mesejahterakan di antara saudara-saudara kita. Bapak protokol tadi mengambil sebuah kesempatan menyampaikan menyangkut masalah jalan, menyampaikan menyangkut masalah fisik bangunan masjid yang kita cintai ini. Itu merupakan sebuah ajang silaturahim yang pantas disampaikan kepada kita. Karena kita ingin mendapatkan semuanya untuk bersejahtera,
baik kesejahteraan masjid kita maupun kesejahteraan yang ada di lingkungan kita. Tapi ini semuanya adalah atas kerja sama kita semua. Numa kerana tiruni Pak Tengku atas nama panitia ni renyalang kita buatan tidak. Ada skala prioritas yang semestinya yang harus kita sejahterakan bagi saudara-saudara kita yang fakir, yang miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Kiranya ini kita mampu kita beratasi dengan kebersamaan. Yang terakhir, tahqiqul ta'bidun nas. Mampu kita terus-menerus mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul menjadi sebuah spiritual yang sangat luar biasa ketika terjadinya Isra dan Mi'raj. Allah sangat cinta dan kasih sayangnya kepada umatnya. Tentu kepada kita apa yang semestinya yang harus kita lakukan. Hana katitulah semiyang 5 waktu. Rasul pernah menyampaikan kepada sahabatnya, diibaratkan tak kala kalian punya rumah dan di depan rumahmu punya sungai, dan sungai itu kamu manfaatkan, kamu selalu mandi dalam setiap hari 5 kali. Maka ibaratnya seperti itulah, apakah masih ada kotoran yang ada dalam tubuhmu? Sahabat bertanya, tidak akan mungkin ya Rasulullah. Maka Rasulullah kembali bersabda, seperti itulah diibaratkan ibadah yang kita laksanakan selama 1 hari 5 kali tidak lain adalah untuk menutupi kesilapan dan kesalahan daripada dosa-dosa kecil yang kita lakukan tanpa kita sadari. Maka ibadah salat ini cukup baik bagi kita yang terus-menerus secara kontinu. Jamaah terus kita tingkatkan, kita ajak saudara-saudara kita yang ada di masyarakat yang memang berat hatinya untuk melaksanakan ibadah berjamaah, mari kita ajak kebersamaan ini. Mudah-mudahan apapun problem kehidupan kita ini mampu kita atasi dengan ibadah salat. Karena salat itu adalah untuk menenteramkan jiwa, raga kita dan pemikiran kita menjadi lebih baik. Itulah hakikat daripada salat dan kebersamaan di antara kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini hanya sekecil saja sebagai ingat-ingatan kepada kita semua. Yang paling penting adalah bahwa ibadah itu tetap kita pertahankan dan tetap kita doakan ulama dan umara kita akan tetap terus bergandengan tangan sepanjang masa sebagaimana munculnya keluarnya jadwal salat sepanjang masa. Itu menjadi sebuah harapan yang insya Allah rakyat Kabupaten Aceh Tengah ini akan terus mendapatkan sebuah keamanan, kedamaian, keharmonisan, mendapatkan sebuah kesejahteraan dan tetap mengabdikan diri kepada Allah ta'abidun nas. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.